Tadi saya nggak mau di belakang layar ini drama-drama sampah sebenarnya. Ini udah benar-benar manusia iblis. Bapaknya Fadel, lu ngaca nggak? Muka lu tuh kayak haram jadah, ya? Oke guys, kembali lagi di channel saya. Channel reaction kali ini di berita viral artis-artis Indonesia antara Nikita Mirzani dan Rasma. Kita lihat dan kita reaction. Gimana reaksi kalian jika melihat video ini? Langsung tonton saja ya. Rasman, mesum Bahlul tolol. Baru sampai Jakarta nih gue, ya. Baru sampai Jakarta gue. Gue sempet-sempetin nonton preskon lu yang kayak orang gila, ya. Apalagi bapaknya si Fadel tuh. Ini ceritanya ada kasus antara Fadel dan anak Nikita Mirzani Bali yang viral di tahun ini. Kenapa muka bapaknya Fadel tuh kayak Planet of the Apes? Hah? Mukanya jelek banget. Pakai bilang segala. Laura datang melarat. Lu yang melarat, lu. Anak gue di bawah umur aja. Bisa dapetin endorse sampai 400 juta lebih. Ya, buat biayain keluarga lu. Jangan belaga budak, jangan belaga insomnia lo. Kurang tidur lo. Sampai lupa segala-galanya. Kami sebenarnya tidak berniat untuk terlalu sering preskon. Kalau mau jujur, ini baru yang kedua sejak kami tanda tangan kuasa 18 hari yang lalu. Tapi NM bilang, Rasman, ada lemon yang ngomong-ngomong. Katanya preskon terus. Tapi dia tiap hari, satu hari tidak kurang dari 5 kali live. Mulai dari minggu lalu, Pak Umar Bajide, Pak Martin, ibunya Bu Titin, dan Fadel sudah sangat tidak terima dengan perilaku NM yang menghina Fadel, yang menghina keluarganya dengan mengatakan tukang semir, jelek, muka seperti aspal yang bolong-bolong, termasuk saya. Ya, saya nggak tahu secantik apa dia. Tapi kalau saya lihat istri saya dengan dia, waduh, jauh. Rasman, ngapain lu tanya-tanya bapaknya Laura? Bapaknya Laura orang kaya, nggak kismin kayak lo, nggak jelek. Ya, itu mantan laki gue aja sampai WhatsApp gue katanya itu kenapa tuh si Bahlul ngomong begitu? Emang gak ada otak lo semua. Tolol. Kebanyakan makan tai. Di sini Nikita Mirzani sangat marah dan Rasman sangat tersinggung sekali dengan kata-kata Nikita Mirzani yang menghina dari keluarga Fadel, dan Rasman juga turut dihina juga ya. Lanjut lagi ya. Banyaknya masukan, Bang, sampaikan dong Bang. Apa itu saya lihat? Ada seorang ibu diduga menelantarkan anaknya di luar negeri, kemudian hampir selama 2 tahun pulang ke Indonesia, dibawa ke rumahnya, tidak diterima, muncul tudingan hamil, aborsi, dan lain-lain, kok nyerang orang lain. Kira-kira ada nggak pasal kalau ada seorang ibu membiarkan dan anak itu melawan? Coba Anda lihat. Kita berpikir logik, makanya kita akan cek nanti ahli psikolog, kemudian kita cek nanti hadirkan ahli psikolog, kemudian ahli kriminolog. Kriminalnya 2. Kriminal physically dan kriminal psikis. Kalau Loli dalam keadaan normal, dalam pengertian tidak dalam posisi yang kurang nyaman, kenapa dia mesti panggil dan lawan NF dengan kalimat yang kalian sudah tahu sendiri kan? Itu siluman dari mana sih?
Siluman jenis apa? Kok bahlulnya itu bener-bener bahlul? Mana laporannya Rasma? Diterima nggak? Kalau diterima pasti ada surat penerimaan laporan kayak gue di Polda. Well. Lu cocok sama keluarga Fadel. Kenapa nggak lu kawinin anak lu tuh yang 2 itu tuh, yang mukanya kayak blow on gitu tuh? Kenapa nggak lu kawinin aja tuh sama kakak-kakaknya Fadel, keluarga miskin melarat, ya? Yang tinggalnya sama Kuyang, satu rumah sama Kuyang, yang mukanya kayak Planet of the Apes semuanya, mukanya percis banget kayak King Kong, kayak monyet. Sampaikan orang tuanya. Silakan Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masalah ini bagi saya masalah sampah, drama sampah. Saya nggak pernah mau ikut-ikut, tidak pernah gubris. Cuman intinya di sini saya menolong anak yang terlantar, yang ditelantarkan. Lillahi ta'ala saya cuma menolong dan saya beri nasihat dari yang tidak pernah puasa dari kecil ikut berpuasa, dari yang tidak pernah terawih dari kecil ikut berterawih pada saat waktu itu bulan Ramadan. Di samping itu cara berpakaian juga saya tidak suka yang terlalu seksi, minim. Dia berubah sendiri sampai berhijab. Nah, berhijab itu dapat fitnah lagi menutupi hamil. Ini kan sudah bukan manusia kalau begini. Mestinya seorang ibu berterima kasih anak berhijab. Anak berapi tidak terlihat apa-apa. Mestinya berterima kasih. Tapi saya nggak perlu terima kasih dia. Tidak perlu. Saya di sini cuma lillahi ta'ala saya menolong anak yang terlantar. Jadi kalau saya cuma mengharapkan dari balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin dari pertolongan saya ini Tuhan juga tidak ngasih pahala kalau seperti anak yang seperti ini. Kalau manusia plastik begini, Tuhan aja difitnah, apalagi orang. Dia merubah-rubah itu udah fitnah, pencipta Tuhannya itu sendiri difitnah. Jadi jangan main-main sama saya. Saya diinjak-injak, dikorek-korek yang tidak pernah tahu siapa ini. LM ini siapa nggak tahu, saya juntrungnya apa, cuman saya lihat anak telantar. Tadi saya nggak mau di belakang layar ini drama-drama sampah sebenarnya. Jadi saya kasih tahu aja demikian secuplik curahan hati saya. Balasannya begini seperti ke keluarga saya. Ini udah benar-benar manusia iblis sekali udah. Ini penjelasannya sangat berbeda sekali ya. Pengakuannya sangat berbeda dari antara Nikita Mirzani sama bapaknya Fadel nih. Nikita Mirzani seakan-akan jadi korban karena anaknya yang dipacari oleh Fadel ini sangat diajarin jelek sekali sampai hamil. Terus yang bapaknya Fadel ini sangat tidak merasa apa yang dituduhkan oleh Nikita Mirzani. Hormonnya sangat beda sekali dengan pengakuan mereka ini. Entah mana yang benar ini. Lanjut lagi ya. Bapaknya Fadel, lu ngaca nggak? Muka lu tuh kayak haram jadah, ya. Sama monyet aja masih cakapan monyet daripada muka lo. Bilang-bilang melarat, lu yang melarat, lu pembawa sial. Kalau emang lu orang tua yang bener, ya, udah tahu emaknya nggak suka, kenapa anak lu nggak dilarang buat ngedeketin anak gue selama dia di UK? Goblok. Nggak anaknya, nggak bapaknya, ya, semuanya PA, bahlul.
Lo habis ngunyah apa? Ngomong begitu. Habis ngunyah kemenyan lo. Bapaknya Padel miskin gembel. Yang jelek juga, yang bau. Gue rasa bau. Udah bukan bau mayat lagi. Udah bukan bau alang sangit. Bau Bandar Gebang lo pada tahu nggak? Lo lihat ya. Sampai ada pengiriman uang. Gue rubuhin rumah lo. Kalau untuk kuliah, anak saya dari awal sampai yang pertama sampai itu sarjana semua. Tidak ketergantungan sama orang lain. Apalagi kalau dilihat si Loli itu datang dengan bawa perkara, bawa masalah. Kita benahin satu-satu, itu big trouble, big problem. Kita ini, tapi pihak dari sana, dari ibunya tidak pernah tahu. Sampai dia baru dapat endorse kecil-kecilan, baru mulai masuk ngutik-ngutik saya gitu. Jadi awalnya mereka dari pihak keluarganya tahu ini masalah dari sana besar sekali. Oleh itu berbagai macam masalah. Jadi kita yang ini ya kita luruskan semua, selesai semua itu. Baru ada endorse masuk, itu juga nggak besar, kecil gitu. Jadi jangan disangkutin kita renovasi apa ini usaha kita sendiri, nggak ada. Loli itu seperti bawa uang dari surga, nggak ada itu. Datang melarat dia, ya asal tahu aja. Emang apa kerjaannya keluarganya Padel? Apa? Ada yang tahu nggak? Lu tuh keluarga gembel. Udah jangan marah kalau dikatain kismin, say. Emang lu gembel, emang lu kismin. Mobil lo aja kagak bayar-bayar pajak. Berucap lo lantang begitu lo. Ya, lo pikir gue takut? Lo lawan gue semua, gue sendiri aja. Gue mah cool orangnya, gue cool well. Kalau lawan gembel kayak kalian itu tuh nggak butuh pertolongan siapa-siapa, well. Cukup sendiri. Jadi jangan ngomong besar ibunya nih. Itu datang nyusahin orang, bikin masalah di rumah. Jadi kita kalau anak-anak saya tuh saya didik akidah imannya betul semua. Jadi alhamdulillah jalannya lurus-lurus saja. Ada kesalahan menerima Loli? Tidak ada, saya cuma melihat kalau bukan satu aja yang kelancar. Sebelum Loli banyak, nggak banyak sih beberapa. Jadi kita jadi kayak wah memamerkan itu. Dia sempat bisa lepas dari kita, silakan. Jadi beberapa orang, Loli ini saya nggak tahu itu anak siapa, saya tidak bangga, nggak ada artinya bagi saya. Cuman ini anak, semua saya lihat ini terlantar. Jadi kasihan, kemanusiaan, kita tolong, kita arahin. Pas waktu itu bulan puasa pun kita sampai kaget. Belum pernah saya terawih bareng, ini bareng gitu. Jadi udah. Tapi saya bukan dari Itu kiai. pengakuan lo. Saya sampai tanya itu. Pernah dia suatu mau terawih ya. Ini saya sampai kaget. Lagi keadaan mens. Ya. Mens ikut terawih. Itu yang saya bingung ini. Apa nggak diajarin kok? Sangkanya boleh gitu. Akhirnya saya suruh balik. Itu. Jadi saya tuh sebenarnya nggak mau ngomong kayak gini loh. Jadi istilahnya saya tuh nggak mau kebanyakan orang katanya kita timbal balik atau gimana gitu. Saya nggak perlu terima kasih, nggak perlu apapun. Yang penting dia anak bisa terarah, akidahnya ada, imannya jadi, nah gitulah. Tapi kalau sampai saya difitnah sampai begini, ya itu hanya Allah yang tahu aja ya. Bapaknya Padel yang muka, gue rasa bapaknya Padel kawin sama Kuyang. Makanya muka anaknya begitu semua. Ngomong soal akidah. Lu tahu nggak si Fadil itu punya video porno ya yang diperjualbelikan. Dan rata-rata cewek yang ditidurin sama si Padel yang juleknya minta ampun itu, yang melarat, yang bau ya, yang mukanya bopeng gara-gara dimakanin cikungunya itu ya. Ceweknya rata-rata di videoin. Lu tahu nggak bapaknya ya, nggak usah ngomong-ngomong soal akidah. Lu keluarga mesum juga lu semua. Lu keluarga mesum ya. Makanya mau lo dikutuk muka lo kayak begitu, buruk rupa. Sadar nggak? Punya kaca nggak di rumah? Makanya rumah lu gelap. Karena lu takut lihat muka sendiri. Makanya gelap mukanya. Paham nggak sampai di sini? Ya?
Ini entah keterangan siapa, pengakuan siapa yang benar, semuanya nggak ada yang mengakui kalau ada yang salah. Ini juga kasus ya, biarkan proses hukum yang menentukannya. Lanjut. Jangan sampai bener-bener gue siram ya pakai air tai tuh ke rumah lo tuh ya. Biar ada sinarnya, biar ada warnanya. Ngomongin akidah. Pah! Rasman ngomong, mohon dukungannya, semoga cinta mereka nanti sampai dewasa selamanya. Tai kucing, kenapa nggak dijodohin sama anak lu? Ah, kenapa nggak dijodohin sama anak lu? Jangan mimpi, jangan mimpi, jangan mimpi, jangan mimpi. Keluarga gue nggak pernah nikah sama monyet, nggak pernah pacaran sama monyet, beruk, nggak ada. Lu emang udah sinting Rasman ya, emang bahlul lu, emang tolol of the max. Aneh. Mendingan pada doain deh Rasman semoga cepat mati. Yuk doain satu Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, cabutlah nyawanya Rasman karena dia benalu dia di Indonesia ini ya. Gak ada juga yang bakal nangisin lu Rasman kecuali bini lu itu yang blow on. Capek banget lawan lu. Heran. Orang miskin bilang gue plastik. Bapaknya Padel, keluarga miskin melarat. Ya. Yang muka lu tuh perpaduan bulldog, anjing helder, kuyang, monyet, beruk, bekicot. Nah, keluarga binatang lo tau gak? Urusin gigi lo. Kalau mampu urusin gigi lo. Ngapa gigi lo kuning banget itu sampai pecah-pecah? Lu makan batu, bukan makan nasi. Emang gue lupa. Lu bukan manusia, lu sejenis dajjal. Ngomongin gue plastik, gue made in Korea mahal say. Ya, nah udah tahu kan berarti si Laura itu ngomong plastik-plastik dari mana? Banyak yang bacot sih, bayar utang. Banyak banget tuh yang nagih lo tuh, utang bayar. Jangan ceramah melulu lo. Itu pasti mic abis dipegang bapaknya si Padel tuh bau bangke. Kecium banget dari sini bau bangkenya. Ih, geli banget. Kok ada manusia kayak begitu ya? Ini kita Mirzani menanggapi kasusnya ini sangat banyol sekali dibanding dengan Rasman dan bapaknya Fadel dan Fadel sekeluarga. Sangat serius. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya.